Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Siti Nur Hidayah, NPM 211002026 dari kelompok. Nabi memberikan penjelasan tentang batasan halal dan haram. Ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang batasan halal dan haram. Yang pertama, hadis dari Nu'am bin Bashir. Ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yang halal sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Namun di antara kedua ada perkara syubhat, yaitu samar." Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 50 dalam Sahih Al-Bukhari. Hadis yang kedua yaitu hadis yang menjelaskan tentang kriteria perkara halal dan haram dalam Islam, bahwa halal dan haram sudah jelas kriterianya, sedangkan di antara keduanya yaitu perkara syubhat atau tidak jelas atau samar-samar. Nabi dalam lanjutan hadis ini memerintahkan umat Islam untuk meninggalkan perkara syubhat, karena orang yang terjatuh pada perkara syubhat dikhawatirkan akan terjatuh pada perkara haram. Hadis yang ketiga yaitu tentang halal dan haram yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran secara global. Sebagaimana hadisnya yaitu diceritakan dari Salman, ia berkata, Rasulullah SAW pernah ditanya tentang mentega, keju, dan alfira, sejenis baju dari kulit. Beliau menjawab, halal adalah segala sesuatu yang Allah halalkan dalam kitabnya, dan haram adalah segala sesuatu yang Allah haramkan dalam kitabnya. Adapun yang Allah diamkan, maka itu adalah sesuatu yang Allah maafkan. Hadis riwayat Tirmizi, hadis nomor 1648 dalam Sunan Al-Tirmizi. Hadis tersebut menjadi penguat tentang perkara halal yang dijelaskan di dalam Al-Quran, seperti binatang ternak, tumbuhan, dan binatang di lautan, dan lain sebagainya. Sedangkan yang tidak dibahas dalam Al-Quran, maka hukumnya dimakfu atau dimaafkan. Akan tetapi, benang merah yang perlu digarisbawahi adalah adanya akad dalam dimensi hubungan manusia dengan Allah, ketaatan kepada Rasulullah, dan hubungan manusia dengan sesama serta manusia dengan ciptaan Allah sebagaimana disebutkan di awal. Namun dalam beberapa kesempatan Nabi juga menjelaskan beberapa pengecualian. Misalnya dalam Quran surah Al-Baqarah 173 disebutkan bahwa Allah mengharamkan bangkai dan darah. Nabi menjelaskan bahwa ada dua jenis bangkai dan darah yang halal dikonsumsi. Sebagaimana dalam hadis berikut diceritakan dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, telah dihalalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah. Dua bangkai maksudnya ikan dan belalang, dua darah maksudnya hati dan nimpa. Hadis riwayat Ahmad, hadis nomor 5465 dalam Musnad. Dalam hadis lain, Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang kehalalan bangkai ikan dan kesucian air laut dan seluruh isinya. Sebagaimana disampaikan dalam hadis berikut, diceritakan dari Abu Hurairah dari Nabi SAW mengenai air laut. Beliau bersabda, laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Hadis riwayat Nasai, hadis nomor 4275 dalam Sunan Al-Masai.
Dalam hadis lain, Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang kehalalan bangkai ikan dan kesucian air laut dan seluruh isinya. Sebagaimana disampaikan dalam hadis berikut, diceritakan dari Abu Hurairah dari Nabi SAW mengenai air laut. Beliau bersabda, laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Hadis riwayat Nasai, hadis nomor 4275 dalam Sunan Al-Masai. Dalam hadis lain, Nabi Muhammad SAW, hadis ini menjadi peringatan bagi kita semua tentang betapa pentingnya umat Islam untuk memperhatikan yang halal dan yang haram. Jauh-jauh hari, Nabi memperingati soal halal haram ini. Di samping itu, Nabi pernah menyatakan bahwa mencari perkara halal itu adalah wajib bagi setiap muslim sebagaimana disinggung dalam hadis berikut. Diceritakan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, mencari perkara halal itu wajib bagi setiap orang lain. Hadis riwayat At-Tabarani, hadis nomor 2849 dalam Mu'jam Al-Awsat. Hadis ini memberikan pelajaran bagi umat Islam bahwa mencari, mendeteksi, dan mengkonsumsi barang halal adalah perintah dan syariat agama dan bernilai ibadah bagi siapa saja yang melakukannya. Hadis ini memberikan pelajaran bagi umat Islam bahwa mencari, mendeteksi, dan mengkonsumsi barang halal adalah perintah dan syariat agama dan bernilai ibadah bagi siapa saja yang melakukannya. Hadis ini memberikan pelajaran bagi umat Islam bahwa mencari, mendeteksi, dan mengkonsumsi barang halal adalah perintah dan syariat agama dan bernilai ibadah bagi siapa saja yang melakukan. Dia hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dengan hewan kurban yang mengatasnamakan selain Allah. Tetapi siapa yang didorong oleh kebutuhan, bukan nafsu, keinginan, dan bukan pelanggaran, maka tidak ada dosa baginya. Lihat, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah kewajiban-kewajibanmu. Hewan ternak dihalalkan bagimu untuk dimakan, kecuali apa yang diumumkan kepadamu. Di sini hewan buruan menjadi haram ketika kamu sedang menunaikan ibadah haji. Lihat, Allah menetapkan apa yang diridhoinya. Pada hari ini, semua kebaikan dihalalkan bagimu. Makanan orang-orang yang menerima kitab itu halal bagimu dan makananmu halal bagi mereka. Demikian pula wanita-wanita yang berbudi luhur dari orang-orang mukmin dan wanita-wanita yang berbudi luhur dari orang-orang yang menerima kitab sebelum kamu halal bagimu ketika kamu memberikan mereka jatah nikah dan hidup bersama mereka secara terhormat, tidak berzina dan tidak menjadikan mereka sebagai gundik sembunyi-sembunyi. Barang siapa yang menginginkan iman, maka sia-sialah amalnya dan dia termasuk orang-orang yang merugikan di akhirat. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah telah mewajibkan kewajiban pada setiap sesuatu, maka jika aku memerintah kalian untuk melakukan sesuatu, lakukanlah sebisa kalian, dan jika aku melarang kalian dari suatu hal, maka jauhilah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis-hadis lain yang membahas halal dan haram juga terdapat dalam kitab hadis yang diakui umat Islam seperti Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, dan lainnya. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kewajiban atas setiap orang. Janganlah kamu melakukan maksiat kepadanya
dalam segala hal yang telah diharamkannya, dan jangan pula kamu mengabaikan kewajiban kepadanya dalam segala hal yang telah diwajibkannya. Hadis riwayat Bukhari.